Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumendo, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Orang yang melanggar titah Tuhan, perintah Tuhan, ketetapan Tuhan, bahkan hukum-hukum Tuhan pasti tidak akan diberkati. Maksudnya apa, pendeta? Yang pertama, ada saja penderitaan-penderitaan yang menyengsarakan. Karena intinya kan cuma sederhana. Hidup yang aman itu hidup yang di dalam Tuhan. Selalu saya bilang, hukum Tuhan, perintah Tuhan, titah Tuhan, ketetapan Tuhan itu sama seperti payung. Nah, dunia ini sama seperti dunia yang sedang hujan keras. Artinya apa? Selama kita ada di dalam payung tersebut, kita akan aman. Tetapi waktu kita keluar dari payung itu, maka hujannya akan membasahi kita. Begitupun dunia ini. Dunia ini menawarkan penderitaan karena Alkitab berkata, dunia ini sedang lenyap dengan segala penderitaan. Tetapi orang yang melakukan firman Tuhan akan tetap hidup sampai selama-lamanya. Artinya apa? Artinya selama kita jalan dalam titah Tuhan, kebenaran Tuhan, firman Tuhan, hukum-hukum Tuhan, kita aman. Tapi waktu kita lari, bukan berarti Tuhan pukul, bukan berarti Tuhan ajar, tetapi kita masuk pada dunia yang penuh dengan penderitaan. Makanya orang yang melanggar titah Tuhan pasti tidak akan diberkati. Ada saja penderitaan-penderitaan yang menyengsarakan. Yang kedua, ada saja tumbal-tumbal yang harus dibayar. Karena pada dasarnya kepala dari segala dosa adalah iblis. Dan the devil never work for free. Setan itu gak pernah kerja gratis. Artinya apa? Kalau kita terlibat dengan kegiatan-kegiatan setan, kita terlibat dengan kegiatan-kegiatan dosa, pasti ada tumbal yang harus dibayar. Karena dunia ini sedang punya prinsip hukum karma. Untuk setiap dosa ada harga yang harus dibayar. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, itulah intinya karya iblis. Kalau ada dosa yang kita perbuat, maka dia akan mencengkram kita dengan segala tumbal-tumbalnya. Orang yang pergi ke dukun-dukun juga sama. Orang yang percaya paranormal, ramalan-ramalan nasib juga sama. Awalnya kelihatannya ada berkat, tetapi kemudian ada harga yang harus dibayar, bahkan sampai keturunan ketiga dan keturunan keempat. Karena sebagai hamba Allah, saya mau bilang jangan main-main. Tinggal saja di dalam kasih Tuhan, maka kita akan melihat kemurahannya berlaku dalam hidup kita. Yang ketiga, orang yang melanggar titah Tuhan, ada saja kegagalan-kegagalan yang menghancurkan. Saudara, saya tidak berkata orang yang percaya Tuhan gak mungkin gagal. Dia bisa gagal, tetapi kegagalan adalah bagian dari proses untuk dia lebih maju. Tetapi buat orang yang jauh dari Tuhan, kegagalan justru menghancurkan segala-galanya. Dan yang keempat saya pelajari, orang kalau melanggar titah Tuhan, hukum Tuhan, ketetapan-ketetapan Tuhan, ada saja kekosongan dalam hati yang akan menjajah jiwanya, sehingga akhirnya mereka lari ke narkoba, mereka lari ke seks bebas, mereka lari ke obat-obat terlarang, mereka lari ke kuasa-kuasa kegelapan. Kenapa? Ada kekosongan dalam jiwanya. Sementara orang yang hidup dekat dengan Tuhan, di tengah tantangan hidup selalu merasakan ada tangan Tuhan yang kuat yang memegangnya dan menuntunnya dalam kemuliaannya. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, Harinya Tuhan. Sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita jadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara besar. Haleluya. Dan dalam program ini kita sedang membahas tentang satu kata sederhana,
apes. Mungkin saudara berkata, apa tuh apes, pendeta? Apes tuh apa ya? Orang sering berkata, wah gue lagi apes nih, ya kan? Semacam kayak sial gitu. Nah, ini yang kita mau bahas, saudara-saudara. Anak Tuhan itu selalu ada terobosan. Anak Tuhan itu ada selalu dalam tanda petik kebetulan-kebetulan yang sebenarnya sudah dirancangkan oleh Tuhan. Tetapi orang yang hidup di luar Tuhan selalu aja apes. Iya kan, selalu aja ada sialnya. Orang tuh kalau lari dari Tuhan, orang kalau meninggalkan Tuhan, ada aja apesnya, ada saja sialnya. Nah, ini yang kita mau sama-sama belajar dari 2 Tawari pasal 18. 2 Tawari pasal 18 ayat yang ke-23. 2 Tawari pasal 18 ayat 23 sampai ayatnya yang ke-34. 2 Tawari 18 ayat 23 sampai 34, demikian firman Tuhan. Sesudah itu tampillah Zedekia bin Kenaana, ditamparnyalah pipi Mika serta berkata, bagaimana mungkin roh Tuhan pindah daripadaku untuk berbicara kepadamu? Tetapi Mika menjawab, sesungguhnya engkau akan melihatnya pada hari engkau lari dari satu kamar ke kamar yang lain untuk menyembunyikan diri. Berkatalah Raja Israel, tangkaplah Mika, bawa dia kembali kepada Amon penguasa kota dan kepada Yoas anak raja, dan katakan beginilah titah raja, masukkanlah orang ini ke dalam penjara dan beri dia makan roti dan minum air serba sedikit sampai aku pulang dengan selamat. Tetapi jawab Mika, jika benar-benar engkau pulang dengan selamat, tentulah Tuhan tidak berfirman dengan perantaranku. Lalu disambungnya, dengarlah hai bangsa-bangsa sekalian. Sesudah itu majulah Raja Israel dengan Yosafat Raja Yehuda ke Ramot Gilead. Raja Israel berkata kepada Yosafat, aku akan menyamar dan masuk pertempuran, tetapi engkau pakailah pakaian kebesaranmu. Lalu menyamarlah Raja Israel, kemudian mereka masuk ke pertempuran. Lihat, saudara, yang kasih dalam Tuhan, Raja Israel sudah menyamar ini sekarang kan, supaya gak ketahuan. Ayat 30, adapun Raja negeri Aram telah memberi perintah kepada para panglima pasukan keretanya demikian, janganlah kamu berperang melawan sembarang orang, melainkan melawan Raja Israel saja. Segera sesudah para panglima pasukan kereta itu melihat Yosafat, mereka berkata, itu Raja Israel. Lalu mereka mengepung dia untuk menyerang dia. Tetapi Yosafat berteriak dan Tuhan menolongnya. Allah membujuk mereka pergi daripadanya. Segera sesudah para panglima pasukan kereta itu melihat bahwa dia bukanlah Raja Israel, maka undurlah mereka daripadanya. Tetapi seorang menarik panahnya dan menembak dengan sembarangan saja. Perhatikan kalimat ini, dengan sembarangan saja, dan mengenai Raja Israel di antara sambungan baju zirahnya. Kemudian dia berkata kepada pengemudi keretanya, putar, bawa aku keluar dari pertempuran, sebab aku sudah luka. Tetapi pertempuran itu bertambah seru pada hari itu, dan Raja Israel tetap berdiri di dalam kereta berhadapan dengan orang Aram itu sampai petang. Ia mati ketika matahari terbenam. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, perhatikan di sini, Raja Israel ada dalam posisi sial atau apes, ya kan? Kenapa? Karena sudah menyamar. Namun ada orang yang memanah, sebetulnya hanya sembarangan, tetapi kemudian tepat mengenai dirinya. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, khususnya selalu saya bilang begini, orang ini kalau sudah tahu kebenaran, lalu tidak mau jalan di dalam jalan kebenaran, pasti ada hal-hal yang sial, hal-hal yang apes, hal-hal yang rugi. Nah, itu sebenarnya bukan hajaran Tuhan. Ini sebenarnya teguran Tuhan agar kita sadar, saudara-saudara, supaya kita berbalik. Tetapi persoalannya Raja Israel tidak mau sadar, tidak mau berbalik. Dia masih hadapin semuanya dengan kekuatannya sendiri sampai harus mati dalam kebinasaan. Nah, pertanyaannya, bagaimana sikap hidup kita kalau kita sudah tahu kebenaran lalu kemudian kita melanggar kebenaran? Yang pertama, ketika ditegur Tuhan, cepat sadar dan bertobat. Jangan keraskan hati, jangan sok tahu, jangan merasa diri yang paling benar, jangan pikir wah saya akan mampu, saya bisa atasi, saya bisa bereskan semuanya. Jangan, cepat sadar dan bertobat. Itu adalah jalan yang terbaik untuk membawa kita kembali pada kasih, anugerah dan pertolongan serta kemurahan Tuhan. Haleluya. Yang kedua, sikap kita kalau sudah tahu kebenaran lalu kemudian berbuat salah, maka kita harus mau mengakui kesalahan dan cepat memperbaikinya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mau mengakui kesalahan ini adalah bagian dari kerendahan hati kita, sehingga kita kemudian mau memperbaiki kesalahan. Kalau kita tidak mau akui, bagaimana kita
kita bisa memperbaiki. Nah, kalau kita tidak mau memperbaiki, bagaimana kita bisa berkenan kepada Tuhan? Jadi langkahnya yang pertama, cepat sadar, lalu bertobat. Lalu yang kedua, mau mengakui kesalahan dan kemudian siap untuk memperbaikinya. Lalu yang ketiga, bangkit dan mulai berjuang untuk hal-hal yang baik. Persoalannya, banyak orang ketika dia tahu kebenaran, dia berbuat salah, lalu kemudian ada roh intimidasi yang terus menyerang dia. Kamu tuh udah gak layak, kamu tuh udah gak bisa, kamu tuh udah gak bisa dipakai Tuhan, kamu tuh udah dihukum Tuhan, kamu tuh udah gak mungkin melihat kasih karunia Tuhan. Tetapi hari ini saya mau ingatkan, Alkitab berkata kalau kita mengaku dosa kita, Allah itu setia dan adil. Dia akan mengampuni dan menyucikan kita dari segala kesalahan kita. Ini saatnya orang percaya bangkit dari segala kegagalannya, bangkit dari segala kesalahannya, bangkit dari segala kekerasan hatinya, dan mulai berjuang untuk hal yang baik dengan pertolongan dan kuasa Roh Kudus. Karena Allah kita bukan Allah pendendam, Allah pengampun, Allah yang menerima kita apa adanya dan siap melakukan hal-hal yang baik di tengah-tengah kita. Dan yang keempat, saya pelajari, jika orang yang sudah tahu kebenaran lalu berbuat salah, ditegur Tuhan apa yang harus dia buat, jaga hidup kembali untuk selalu benar dan berkenan. Kenapa? Saya selalu bilang gini, ingat, iblis ini selalu mau menyerang di tempat di mana kita pernah jatuh. Contohnya orang yang pernah jatuh dalam soal-soal keuangan, ayo hati-hati, ya kan? Orang yang suka jatuh dalam dunia seksual, ayo hati-hati. Orang yang pernah jatuh dengan wanita, hati-hati. Orang yang jatuh dengan pria, hati-hati. Orang yang pernah jatuh dengan judi, hati-hati. Orang yang pernah jatuh dengan minum mabuk, hati-hati. Karena iblis selalu menyerang titik di mana kita lemah untuk itu. Sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan, jaga hidup kita untuk selalu benar dan berkenan, maka kita akan tegak di balik setiap tantangan. Kita boleh pernah jatuh, tapi kita tidak akan jatuh sampai selama-lamanya. Karena kita tahu kalau kita main-main dengan Tuhan, kita apes aja, kita sial aja, kita rugi aja. Ada aja hal-hal yang kelihatannya sembarangan, menghancurkan. Tapi hari ini kita bilang, enggak Tuhan, saya cuma mau dekat sama Tuhan, mengandalkan Tuhan, hidup dalam kasih kemurahan Tuhan saja. Haleluya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, jika sangat dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu Saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizatnya luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini juga saya mau berdoa buat siapa yang sakit, siapa yang berbeban berat, karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Nah, saudara-saudara yang ingin didoakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa untuk setiap mereka sedang menghadapi masa-masa yang sukar. Karena hamba percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan liburkan, yang jatuh Tuhan angkat. Sehingga hari-hari penuh kemenangan boleh berlaku. Secara khusus hamba doa buat mereka yang taruh tangan kanannya di dada. Karena hamba percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Mungkin hari-hari ini mereka sedang menghadapi apa sial rugi-ruginya karena mereka jauh dari Tuhan. Hari ini hamba doa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah, pulihkan segala sesuatunya sehingga kami boleh kembali bangkit, bertobat, sadar, mau mengakui kesalahan, memperbaiki dan mulai berjuang kembali untuk selalu hidup benar dan berkenan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit, bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara. Karena kita tahu Yesus hidup, Yesus berkuasa dan selalu menyediakan yang terbaik buat anak-anaknya. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut dan jangan lupa jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.